News, kembali lagi bersama kelompok 6. Sekarang aku kedapetan 2 narasumber yang akan aku wawancarai. Sebelum masuk ke topiknya, yuk kita kenalan dulu. Halo teman-teman, nama saya Jonathan. Halo teman-teman, nama saya Ana Surya. Baik, sekarang kita sudah perkenalan. Nah, kita lanjut ke topiknya. Sekarang topiknya itu asik tanpa musik. By the way, kalian udah pernah belum ngedengar berita atau ngeliat tentang kasus bullying? Oh, kalau berita bullying itu udah banyak banget di sosial media, di berita maupun di koran. Karena berita bully ini selalu heboh di kalangan masyarakat. Apalagi bully itu biasa terjadi di sekolah-sekolah. Kalau Koko? Ya sering sih lihat di berita lah, entah di sekolah lah Oh baik. kejadiannya. Menurut kalian udah pernah belum jadi korban bully gitu? Kalau saya dulu pernah waktu kelas 6. Jadi dulu disuruh orang tua saya untuk cukur botak ya. Karena pada saat itu rambut saya itu kayak kusut-kusut gitu. Jadi dibotakin. Nah, karena saya botak sering dikatain gitu sama teman-teman saya. Dikatain botak gitu. Saya sakit hati pada saat itu. Kayak gitu. Kalau Koko udah Ya, pernah? kalau saya sih sering ya pas kelas 2 sampai 4 itu saya sering dibilang itu suka ganggu atau gak bisa diam gitu di kelas. Oh, Jadi dibully. kalau kata Jonathan nih, menurut kamu bully itu apa sih? Kalau bully itu suatu tindakan yang bisa merusak mental juga fisik seseorang, kayak gitu sih. Dampak bully bagi korban itu apa? Dampak bully bagi korban itu mungkin korban bisa menjadi merasa depresi, bisa merasa dirinya itu kayak kurang pantas, jadi kayak jadi introvert, penyendiri, bahkan ada yang sampai mau bunuh diri gitu. Nah, kalian kan di sini udah pada kena bully nih. Menurut kalian nih, perasaan kalian ketika dibully itu gimana? Perasaan waktu aku dibully itu ya sakit hati udah pasti itu, karena walaupun itu fakta tapi saya agak kurang menerima gitu, karena waktu itu botak bukan kemauan saya gitu, itu kemauan orang tua gitu. By the way, kamu pernah dibully gak? Pernah, aku ceritain dikit ya. Nah, waktu itu aku umur 5 tahun. Waktu itu aku sekolah TK lah. TK, di situ tuh aku orangnya tuh introvert. Jadi aku gak bisa bergaul dan aku juga pemalu orangnya. Jadi ketika teman-teman aku ngajak ngobrol itu aku gak mau. Nah, di situ aku kan biasa di TK itu ada playground gitu ya. Nah, terus di situ ada ayunan. Aku tuh kayak disuruh sanalah, kamu kan pendiam gitu orangnya. Terus aku dicubit gitu dan lain-lain. Oh gitu ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Menurut kalian bedain canda dengan bully itu gimana sih? Kalau candaan itu si penghinanya ini nggak nusuk banget gitu, gak bikin si korban ini sakit hati. Kalau bully itu bisa bikin sakit hati banget gitu. Walaupun candaan itu bisa bikin sakit hati juga, cuman nggak sampai nusuk-nusuk banget lah, kayak udah tahu lah itu cuman candaan doang gitu. Nah, kenapa sih bully itu ada di kalangan remaja seusia kita gini? Oh, karena pada saat kita di usia remaja seperti ini tuh kita ini mengalami perubahan besar gitu dalam tubuh kita, dari psikis kita, kayak kita ini udah jadi pubertas lah. Kalau biasanya sekarang tuh udah pubertas gitu kan. Misal pubertasnya ini malah dijadiin candaan gitu, dijadiin hinaan buat seusia kita ini. Kayak misal udah mulai tumbuh kumis gitu di sekitar mulutnya, sering dihina-hina gitu, kayak gitu. Tanggapan kalian terhadap bully masa kini apa? Kalau tanggapan aku ya,
bully itu mending dihentiin aja, karena buat apa sih bully-bully gitu, kayak sok-sokan banget gitu. Karena kalau mau jadi teladan itu kita gak boleh sok-sokan, tapi kita tunjukin prestasi kita apa agar menjadi sosok panutan bagi seseorang lain gitu. Kalau Koko gimana? Cara tepat untuk mengatasi bully. Kalau menurut aku sih ya, kalau mau mengatasi bully itu ya kita itu ya harus biasa aja gitu, normal-normal aja gitu sifatnya lah. Kalau menurut Jonathan dan Koko nih, dampak positif apa sih yang diterima korban ketika bully? Ada, mungkin bisa menjadi motivasi gitu. Kalau misal hinaannya ini dikatain gitu, nilai kamu wah buruk banget gitu, itu bisa menjadi motivasi seseorang biar dia mendapatkan nilai yang bagus dengan cara misal rajin belajar gitu. Kalau Koko, cara misalkan kamu dibully gini gitu ya, apa sih tanggapan kamu gitu? Biar hal positif apa? Menurut aku sih ya gitu ya biasa aja, terus ya harus berteman juga sih ya. Jadi biasa aja dan harus berteman aja ya? Ya harus staycation. Oh iya. Baik, berikut podcast dari kelompok 6. Jadi tanggapan podcast kali ini, kesimpulannya jangan membuli dan kita harus menghargai sesama kita. Stop bully dari sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Ya.